Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di GKI Layur maupun Bajeng Grand Wisata. Kita bertemu kembali dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita membuka Alkitab dan membuka hati kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita memulai menjalankan semua aktivitas kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambilkan dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah duka cita, restoratif atau destruktif. Ya, ini istilah yang saya pakai untuk membuat kita lebih mudah merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita sering mengalami yang namanya duka cita atau kesedihan. Ada banyak penyebabnya. Nah, namun duka cita yang kita bicarakan di sini atau kesedihan yang kita bicarakan ini adalah kesedihan dari jemaat di Korintus, duka cita dari jemaat di Korintus karena menerima teguran yang begitu keras melalui surat dari Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus menulis surat yang keras terhadap jemaat di Korintus? Karena jemaat di Korintus berprasangka buruk terhadap Rasul Paulus. Mereka menuduh Paulus bukan seorang rasul yang palsu, menuduh Rasul Paulus perkataannya tidak bisa dipercaya, dan juga Rasul Paulus mengumpulkan uang bagi dirinya sendiri, padahal untuk semua jemaat, khususnya yang di Yerusalem. Dan karena itulah maka Rasul Paulus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dirinya adalah rasul karena dipanggil Tuhan. Dirinya membuktikan bahwa dia bisa dipercaya dan dia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, jemaat Korintus merasa bersedih, merasa berduka karena perkataan Rasul Paulus yang begitu keras ini. Namun ternyata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diakibatkan dari surat itu, ternyata jemaat di Korintus melalui teguran keras dari Rasul Paulus tersebut, membuat mereka mau berintrospeksi diri. Ya, duka cita yang mereka alami ternyata menjadi produktif, menghasilkan pertobatan dari jemaat di Korintus. Dikatakan duka cita yang produktif itu, menurut istilah saya itu
menghasilkan pertobatan, membuat kita makin peka terhadap kehendak Allah dan membuat kelakuan berubah atau membuat perubahan hati. Akibat dari surat Rasul Paulus itu, maka jemaat di Korintus menjadi lebih bersungguh-sungguh meneliti dan mengikuti apa yang dimaui Tuhan. Dan jemaat di Korintus juga membuktikan bahwa tidak semua dari mereka itu bersalah. Dengan surat yang dikemukakan Rasul Paulus itu, mereka menjadi lebih takut untuk berbuat dosa, menjadi lebih benci terhadap dosa. Mereka menjadi lebih rindu dan bersemangat akan apa yang baik dan adil. Dan mereka tidak ragu-ragu memberi pendisiplinan atau hukuman terhadap orang-orang yang berkata tidak benar terhadap atau tentang Rasul Paulus. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus dikatakan tadi bersuka cita. Bukan karena telah membuat bersedih, tetapi kesedihan itu mendorong mereka melakukan kehendak Allah lebih baik. Dan seterusnya yang seperti saya kemukakan tadi. Nah, inilah duka cita yang menurut kehendak Allah. Duka cita yang menghasilkan pertobatan. Duka cita yang membawa perubahan hati. Nah, sebaliknya Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa duka cita itu bisa juga menjadi hal yang destruktif. Yang mana itu tidak terjadi pada jemaat di Korintus. Seperti apa duka cita yang destruktif itu? Adalah ketika menerima teguran keras yang membuat berduka cita, kemudian tidak bersikap open-minded, ya, menghasilkan dendam, mencari alasan dan pembenaran ketika menerima teguran, tidak mendengarkan dengan lebih baik terlebih dahulu. Nah, duka cita yang demikian itu akan menghasilkan kematian, akan menghasilkan perpecahan, akan menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus dan yang ternyata juga tidak terjadi pada jemaat di Korintus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teliti di dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kesedihan-kesedihan yang kita alami, duka cita yang kita alami, apapun penyebab duka cita itu, apapun jenis duka cita itu, kita harus bertanya, kita harus cek kembali, kita harus lihat kembali, kita harus renungkan kembali, kita harus periksa kembali. Apakah setiap duka cita, kesedihan, rasa sedih yang kita alami itu membuat kita makin berubah, makin serupa Kristus atau tidak? Membuat kita makin mawas diri atau tidak? Membuat kita makin cinta Tuhan atau tidak? Membuat kita makin benci dan takut berbuat dosa atau tidak? Membuat kita makin menyenangi, bersemangat dengan segala apa yang baik dan adil atau tidak? Nah, jikalau itu terjadi, maka duka cita kita, duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita yang dikehendaki Allah. Sebaliknya, jika kesedihan-kesedihan yang kita alami membuat kita dendam, pahit hati, akar pahit, ya, membuat kita tertutup, membuat kita hancur, lumpuh, tidak bisa melakukan apapun, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi,
menyalahkan keadaan, maka duka cita yang demikian adalah duka cita kesedihan yang destruktif, yang tidak dikehendaki Tuhan, dan yang menghasilkan kematian rohani, dan juga makin lama makin jauh dari Tuhan, makin tidak peduli pada sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mawas diri dan berhati-hati terus dengan setiap kesedihan dan duka cita yang kita alami. Jangan biarkan itu melumpuhkan dan mematikan kita, melainkan mari kita pergunakan dengan pertolongan Tuhan, dengan bimbingan dari Roh Kudus, supaya kita justru bertobat, justru berubah, justru makin serupa dengan Allah melalui duka cita atau kesedihan yang kita alami. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk peka. Ajar kami untuk terus bertumbuh melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, termasuk kesedihan atau duka cita. Kiranya kami boleh menghadapinya dan menjadikannya sesuatu yang produktif, sesuatu yang membuat kami makin dekat denganmu, makin serupa denganmu, bukan menjadi sesuatu yang menghancurkan hidup kami dan menghasilkan kematian di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, bimbing kami sepanjang hari ini dalam menjalankan setiap tugas, setiap hal, setiap peran yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Dan kasihanilah kami semua ya Tuhan, agar pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita.